L. Apaan? Lu tahu kan sejumlah tokoh yang paling berpengaruh di masa Perang Dunia II? Banyak. Dari blok barat yang paling berpengaruh, satu diantaranya Hitler. Jangan Adolf Hitler. Dunia mengenal dia ini sebagai sosok diktator, kejam, bengis gitu. Karena kalau dilihat dari datanya, negara Jerman ini di masa itu yang dimana partai Nazi ini bisa dibilang mencetak rekor dalam kejahatan perang itu cukup besar, mungkin bahkan sampai sekarang ya. Iyalah. Di balik dari kekejaman dan kepemimpinan seorang Hitler ini, banyak orang yang belum tahu kalau dia ini tuh ternyata seorang vegetarian. Oh iya. Hitler ini tuh sendiri dia percaya kalau makan daging itu sebuah tindakan yang berbahaya bagi manusia. Nah, karena sebelum Perang Dunia II itu ada sebagian yang mengatakan kalau Hitler ini tuh nggak konsisten dengan diet vegetariannya. Formalitas aja dia ya? Dan bahkan beberapa pihak itu juga masih menyatakan kalau dia ini tuh makan daging. Nah, walaupun Hitler sebetulnya dalam 3 tahun terakhir itu bisa dibilang seorang vegetarian, tapi dia itu sebenarnya nggak pernah jadi vegan. Nah, bahkan tuh dia aja masih kayak minum susu, makan telur, dan jaket yang dia pakai aja tuh berbahan kulit. Jadi kita bisa menyimpulkan kalau Hitler ini tuh merupakan seorang vegetarian, bukan vegan. Kata Rinberry yang merupakan seorang aktivis vegetarian, Hitler ini tuh bukan seorang vegetarian yang etis sama sekali. Nah, bahkan vegetarianismenya seorang Hitler aja tuh kata Rinberry cuma skema pemasaran propagandanya Nazi. Oh gitu? Kenapa emang? Nah, biar persepsi publiknya terhadap Hitler itu baik. Nah, Hitler ini tuh juga seorang anti-viviseksis. Apaan tuh anti-viviseksis? Jadi anti-viviseksis ini tuh sikap yang menentang untuk menggunakan hewan dalam uji percobaan. Pantes dia uji cobanya pakai manusia mulu. Nah, dalam series BBC The Nazis, kalau ada adegan penyiksaan hewan di film, Hitler tuh nggak mau tuh ngeliat adegan itu, bahkan sampai tutup mata. Nah Ki, lu kan tahu nih Hitler ini adalah seorang penguasa hebat. Di zaman itu juga kayak banyak penguasa-penguasa lainnya rokok gitu. Nggak tahu ya, mungkin zaman dulu rokok itu bentuk kejantanan kali ya. Nah, tapi uniknya Hitler itu nggak ngerokok men. Tapi itu ada alasannya. Kok bisa? Nah, Nazi itu dulu punya kampanye anti rokok yang dimana itu didorong oleh obsesi mereka terhadap ras Arya yang unggul. Nah, motivasi utama kampanye ini bukan kesehatan secara universal, tapi untuk melindungi rakyat terpilih versi Nazi. Nazi melihat tembakau itu sebagai ancaman untuk kesehatan ras Arya, di samping ancaman lain seperti ras dan ideologi yang tidak sesuai dengan Nazi. Tapi pada kenyataannya ternyata tembakau itu berlimpah banget di Jerman. Tapi yang harus lo tahu Ki, walaupun dia nggak ngerokok, tapi dia makin narkoba. Wah, lebih parah dong berarti. Nah, si Hitler ini juga mengkonsumsi narkoba bisa dibilang epic gitu loh. Maksudnya tuh kayak sering banget dia makin narkoba. Nah, lo bayangin aja Ki, nggak cuma satu jenis. Selain dia pakai kokain, dia juga pakai amfetamin dan obat penenang yang diresepkan oleh dokter. Oh, berarti ada kebutuhan medisnya dia juga nih kenapa dia make obat-obatan kayak begitu ya. Hitler tuh bukan satu-satunya yang pakai narkoba demi kesehatan. Nah, selain itu juga di tahun 1939 sampai 1945, Jerman itu tuh nggak pernah ngeraih penghargaan Nobel perdamaian karena kondisi politiknya yang lagi nggak stabil. Hitler nih melarang warga Jerman menerima hadiah Nobel setelah Karl von Ossietzky, tokoh anti militer Jerman, dianugerahi Nobel perdamaian pada 1936. Karena pemberian hadiah Nobel itu akhirnya bikin Nazi marah besar. Pada 30 Januari 1937, Hitler tuh mengumumkan ada undang-undang yang mengatakan kalau warga Jerman ini dilarang untuk menerima hadiah Nobel. Lalu 2 tahun setelahnya, terdapat 3 ilmuwan Jerman yang meraih penghargaan Nobel. Tapi mereka nih dipaksa dan diancam untuk gak menerima hadiah tersebut. Karena katanya mereka nih udah menerima surat yang secara pribadi udah disetujui oleh Hitler. Nah Ki, lo kan tahu kalau Hitler ini amat sangat kuat ya. Ya terbukti juga Nazi udah berkuasa sebegitu brutalnya. Lo tahu nggak kalau di dalam Nazi ada yang ingin mengkudeta sang Führer? Dari orang dalamnya juga nih berarti nih. Ada yang mau ngekudeta dia. Namanya tuh Operasi Valkyrie. Nah, Operasi Valkyrie ini tuh rencana darurat dari Perang Dunia II untuk menangani kerusuhan sipil. Nah, awalnya nih Operasi Valkyrie ini tuh hanya untuk memulihkan ketertiban gitu loh. Tapi ada seorang perwira tinggi yang bernama Klaus von Stauffenberg menggunakan operasi ini untuk menggulingkan Hitler dan menghancurkan rezim Nazi. Menurut dia dan konspiratornya, Hitler tuh hanya membawa kehancuran pada Jerman gitu. Makanya dia mengkudeta. Selain itu, Stauffenberg juga ingin menghentikan Perang Dunia II untuk menyelamatkan Jerman dari kehancuran. Beda
paham aja. Stauffenberg meletakkan sebuah bom tas kerja di bawah meja Hitler yang markasnya itu ada di Prussia Timur. Bom itu sebenarnya meledak, Ki. Cuman Hitler berhasil selamat. Stauffenberg dan komplotan-komplotan itu bingung, kok bisa? Padahal itu bom udah ditaruh di bawah mejanya, tapi kok bisa selamat? Karena Hitler sudah tahu ini ada rencana kudeta menggulingkannya, akhirnya Hitler menyuruh bawahan-bawahannya untuk menginvestigasi. Siapa nih yang kudeta gue? Siapa nih yang menghancurkan rezim gue? Akhirnya kedapatanlah si Stauffenberg dan komplotan-komplotannya. Dia akhirnya ditangkap dan dieksekusi mati. Nah, El, kan di masa Perang Dunia II ini kan kita ngelihat Jerman itu juga lagi di masa kejayaannya lah gitu ya. Tapi di balik itu justru untuk Jerman meraih kejayaan ini tuh ternyata juga ada cara-cara yang dianggap kotor untuk meraih. Oh iya. Mereka suksesan itu kan? Iya, untuk meraih kesuksesan atau kejayaannya si Jerman itu sendiri kan. Nah, pada tanggal 27 Februari 1933, gedung Reichstag yang merupakan gedung parlemen di Jerman itu dibakar. Kok bisa? Menteri propaganda Nazi saat itu, Joseph Goebbels, diduga merancang skema untuk ngebakar gedung Reichstag dan menyalahkan pihak komunis. Kebakaran itu juga dipercaya dibuat-buat sama Nazi buat ngubah opini publik terhadap lawannya untuk ambil alih kekuasaan secara darurat. Hitler ini tuh menggunakan api untuk meraih keuntungan Nazi dalam dua cara. Yang pertama, Hitler mengusir komunis dari parlemen dan menjarain banyak pimpinan komunis. Lalu yang kedua, Hitler mengumumkan bahwa negara itu lagi dalam keadaan bahaya dari komunis, terutama selama kampanye pemilihan. Hal inilah yang akhirnya mendorong banyak orang untuk memilih Nazi yang dipandang sebagai anti komunis. Presiden Jerman saat itu, Paul von Hindenburg, menyatakan keadaan darurat. Itu yang mengakibatkan surat kabar disensor sampai panggilan telepon itu diperiksa. Ini jadi tanda akhir dari demokrasi di Jerman. Nah, dari kejadian itu bantu banget Nazi tuh buat menangin lebih banyak kursi di pemilihan. Dari kebakaran Reichstag juga benar-benar menguntungkan bagi Nazi. Lalu Hitler memanfaatkan insiden ini untuk memperkuat kekuasaannya dan menekan oposisi politik. Keterlibatan Nazi dalam pembakaran ini tuh ya masih jadi perdebatan di kalangan para sejarawan. Kita kan tahu kalau Adolf Hitler ini pemimpin partai Nazi dari Jerman. Faktanya, dia itu sebenarnya tidak lahir sebagai warga negara Jerman. Berarti dia ini asalnya dari mana? Adolf Hitler ini tuh lahir di Brunau am Inn, sebuah kota di Austria-Hongaria pada tahun 1889. Meskipun seorang warga negara Austria, dia bertugas di Angkatan Darat Kekaisaran Jerman di front barat selama Perang Dunia I. Pihak berwenang Bavaria tuh berusaha mendeportasi Hitler, tetapi Austria menolak penerimaannya kembali. Pengadilan Jerman menolak deportasi, menyatakan bahwa Hitler itu menganggap dirinya sebagai orang Jerman, telah berjuang selama 4,5 tahun di militer Jerman, terluka dan menunjukkan keberanian yang luar biasa. Hitler juga layak dianggap sebagai orang Jerman secara mental dan emosional. Bahkan Hitler sendiri tuh nggak pernah ngakuin kalau dia warga negara Austria. Dia selalu bangga bahwa dirinya adalah seorang warga negara Jerman. Hitler mengajukan permohonan untuk melepaskan kewarganegaraan Austrianya. Alasan pengajuan itu ada 3. Hitler udah tinggal di Jerman sejak tahun 1912. Hitler bertugas di tentara Jerman selama 6 tahun. Hitler emang pengen banget punya kewarganegaraan Jerman. Akhirnya permohonan ini disetujui dan akhirnya Hitler resmi menjadi tanpa kewarganegaraan atau stateless. Setelah itu Hitler mulai berusaha mengambil kewarganegaraan Jerman sambil membangun partai Nazi dari bawah. Ada juga nih orang yang nyaranin Hitler untuk menjadi pegawai negeri di Jerman supaya lebih cepat dapat kewarganegaraan Jermannya. Si Hitler selalu ngelakuin itu, cuman gagal terus. Tahun 1932, Hitler berencana untuk mencalonkan diri sebagai presiden. Cuman itu nggak bisa karena dia belum mendapatkan kewarganegaraan Jerman itu. Akhirnya solusi pun ditemukan. Hitler diangkat sebagai perwakilan diplomatik negara bebas Braunschweig ke Reichsrat di Berlin. Nah, tahun 1932, Hitler resmi menjadi warga negara Jerman. Selain itu juga, Hitler meskipun dia selaku pimpinan Nazi yang berjaya di masa itu, dia ini sempat didiagnosa punya penyakit mental. Orang gila dong dia sebenarnya. Justru ini diagnosis secara nggak langsung, bukan ditangani secara profesional ya. Oh gitu. Pernyataan ini diutarakan sama psikiater dan psikoterapi kalau Hitler ini tuh memang memiliki gangguan mental. Nah, di antaranya itu ada histeria, psikosis, skizofrenia, gangguan narsistik, hingga bipolar. Anjir, berarti selama ini dia gila dong. Nggak begitu, ini tuh cuman pernyataan secara nggak langsung aja, dari jarak jauh lah. Kita semua tahu ya kalau Hitler itu amat sangat berpengaruh di dunia ini. Everybody look at him gitu loh. Pada akhirnya Adolf Hitler pun dinobatkan sebagai Man of the Year pada tahun 1938 oleh majalah Time. Nah, tapi di tahun 2024 ada sebuah postingan gambar sampul majalah Time dengan muka Hitler dengan caption majalah Time mendukung genosida di tahun 1938 dengan dinobatkannya Hitler menjadi Man of the Year. Ada sangkalan juga justru di beberapa puluh tahun selanjutnya gitu ya. Iya, jadi dikiranya tuh si majalah Time ini mendukung Hitler. Aksi Hitler. Dan pihak majalah Time tuh udah
kasih klarifikasi berkali-kali gitu loh. Kalau itu bukan bentuk dukungan, tapi majalah Time menganggap bahwa Hitler tuh pembuat berita yang sangat berpengaruh di dunia, baik buruk ataupun baik. Ya sebetulnya netral aja ya, cuman emang di masa itu Hitler memang ada di masa dia lagi paling berpengaruhnya ya gitu. Lagi OP-OP-nya dia. Nah, I see, terus sekarang gelar Man of the Year itu udah diganti jadi The Person of the Year yang diberikan oleh tokoh yang paling berpengaruh di dunia. Jadi Man of the Year tuh diganti The Person, jadi bisa cowok bisa cewek. Dari pembahasan kita nih El ke beberapa topik terakhir itu, kita ngeliat bahwa Hitler ini tuh sebetulnya ada fakta-fakta unik gitu yang orang tuh mungkin belum banyak tahu ya. Betul. Salah satu diantaranya lagi nih, Apa? Hitler itu takut ke dokter gigi. Kalau dia orang paling berani ya, orang paling kejam. Dokter gigi takut Tapi takut sama jarum suntik. sama jarum suntik. Fuck. Nah jadi si Hitler ini tuh punya dokter gigi pribadi, namanya Johannes Blasch. Nah dia nih mengungkapkan kalau dia ini tuh harus menjalani perawatan gigi selama lebih dari 8 hari. Cuma Hitler nih bersikeras untuk ya karena dia nih nggak mau melakukan perawatan karena dianya sendiri kan takut nih sama dokter gigi kan. Gak kuat sama sakitnya ya. Ya, nah Hitler ini juga dibilang kalau dia itu punya bau mulut yang gak enak, punya abses, hingga penyakit gusi. Serta dia tuh harus nambel 10 giginya. Nah dokter gigi pribadinya ini tuh sangat antusias dengan pekerjaannya, tidak dengan si Hitlernya. Terus lu tahu nggak kalau Nazi itu ternyata menggunakan ilmu hitam dalam mencapai supremasinya? Ini ilmu hitam yang dimaksud kayak gimana nih? Jadi tuh Adolf Hitler dan pengikut-pengikutnya tuh sangat antusias dengan ramalan gitu Ki. Percaya banget sama ramalan. Jadi ada seorang astrolog muda asal Swiss yang berhasil memikat para petinggi Nazi, yaitu bernama Karl Ernst Graf. Nah dia tuh berhasil memikat para petinggi Nazi dengan cara meramalkan upaya pembunuhan Adolf Hitler di Burger Braukeller di Munich. Namun walaupun antusias terhadap ramalan, Hitler dan petinggi-petinggi lainnya itu khawatir kalau ketergantungan ramalan itu akan mendistraksi mereka dari nasionalisme. Karena kan Hitler dan Nazi itu sangat nasionalis kan terhadap Jerman, Iya takut Jerman. nggak fokus sama tujuannya mereka gitu ya. Betul, malah takutnya terfokus sama ramalan. Iya yang belum tentu ramalan itu 100% benar ya. Betul. Nah, kabar ini tuh bahkan terdengar sampai Inggris. Karena Badan Intelijen Inggris menyadari bahwa Hitler dan Nazi adalah pembaca ramalan yang rajin, maka dari itu Inggris menyebarkan ramalan palsu dengan tanda zodiak Taurus yang dinilai membawa sial bagi Hitler. Nah, selain Joseph Goebbels juga yang pakai ramalan untuk propaganda, pihak-pihak musuh tuh juga menggunakan ramalan palsu untuk untuk ibaratnya bikin Hitler down lah gitu. Jadi unsur propaganda yang dipakai sama negara-negara besar itu salah satunya ya adalah ramalan ya, saling adu satu sama lain gitu ya. Iya betul. Jadi tuh astrolog. Jadi tuh astronom ramalan itu bisa menjadi salah satu senjata saat Perang Dunia II. Itu tai itu lucu banget sih. Salah satu gua. instrumennya mereka untuk saling beradu ya. Betul. Apalagi ya Nazi sama Hitler dikenal suka ramalan. Gitu. Jadi ya udah bantai lagi pakai ramalan palsu. Oke. Gitu. Nah, setelah Nazi menyerbu Prancis di tahun 1940, Goebbels menggunakan stasiun radio rahasia yang dikelola oleh Kementerian Propaganda untuk menyebarkan ramalan palsu Nostradamus bahwa London akan dihancurkan tahun itu juga. Makanya tadi gue bilang, tadi Goebbels bikin propaganda tentang ramalan yang dipakai tuh ramalan Nostradamus. Nah, dia mikir bahwa London itu akan hancur dengan di ramalan itu. Jadi kesimpulannya Hitler dan Nazi menggunakan kepercayaannya terhadap ramalan dan juga untuk propaganda yang berguna untuk menguntungkan pihak Nazi. Nah, dalam pembahasan kita di beberapa topik terakhir tentang Nazi dan Hitler, kita juga memasuki babak terakhir dari kematiannya sang Führer. Wes, Yang masih menjadi misteri hingga saat ini, sebetulnya tuh orang belum banyak yang bisa ngasih bukti yang valid kalau Hitler nih matinya di mana ya? Tambun gak sih di Tambun? Orang Tambun yang meninggal di Tambun itu justru. Ada yang bilang kalau Hitler ini tuh kabur ke Amerika Selatan, tepatnya Argentina. Nah jadi katanya tuh jasad yang ditemukan di kediamannya ini tuh bukan mayatnya Hitler, melainkan ini tuh cuman body double-nya dia buat ngelabui Uni Soviet supaya si Hitler ini tuh bisa kabur. Anjir, licik juga ya kalau gitu ya. Bahkan ada dugaan yang lebih nggak disangka lagi ya. Apa tuh? Hitler tuh mati di Garut. Dari sekian banyak kota di Indonesia, kota gede di Indonesia, Jogja, Bandung, Jakarta, kenapa harus Garut? Jadi ada buku yang berjudul Hitler Mati di Indonesia. Oke. Nah sebetulnya dalam dugaan ini tuh ada sosok yang bernama Dr. Poch. Dia ini dari ciri-cirinya itu menyerupai sosok sang Führer itu sendiri gitu. Oke. Terus juga dari tulisannya dia, serta dia nih sering banget muji sosok Hitler. Sementara Dr. Pochnya ini sendiri tuh nggak punya keterampilan dalam dunia kesehatan. Aneh juga sih, masa dokter nggak punya keterampilan di dunia kesehatan ya? Jadi sebenarnya kematian Hitler ini tuh letaknya di mana, matinya di mana itu tuh masih jadi perdebatan di kalangan para sejarawan.
Ngomong-ngomong soal kematian Hitler nih ya, lu penasaran gak sih bagaimana reaksi-reaksi musuh-musuhnya ataupun sekutunya tentang kematian dia? Ya atau intinya dunia Ya, memandang bagaimana Hitler sih tuh ya, gimana sih dunia setelah mereaksi dia kematian Hitler Ah. gitu. Nah, kalau misalkan dari pihak Jepang sih, ketika Jerman kalah itu Jepang sangat marah karena Oke. kan Jepang tuh sekutunya kan. Nah, bahkan tuh saking marahnya Jepang tuh sampai demo ke dubes Jerman di Jepang. Gue juga bingung ngapain di demo, kan udah mati ya. Ya mungkin karena kalahnya itu kali. Iya mungkin bisa jadi, tapi kan kalah ya. Masa mau demo berapa kali juga kalah mah kalah aja gitu Ya kan. Jepang di saat itu kan juga lagi apa ya, berjayanya di Asia ya. Sampai-sampai tuh Jepang menahan dubes dalam tahanan rumah sampai bulan September. Sampai akhirnya Jepang kalah dari Amerika Serikat. Dari pihak Uni Soviet, nah kita kan tahu ya kalau Uni Soviet tuh sangat terbantai habis lah pas Perang Dunia II. Bayangin aja 27 juta jiwa meninggal gara-gara Perang Dunia II antara Jerman dan Uni Soviet gitu. Nah, maka dari itu ketika kematian Hitler ini tersebar luas, Uni Soviet amat sangat bangga karena dia sudah nggak ada yang ngebantai gue lagi nih gitu. Salah satu musuh terbesar Uni Salah Soviet satu gitu. musuh terbesar Uni Soviet. Nah, habis itu Georgi Zhukov, salah satu marsekal lapangan Uni Soviet itu menelpon Joseph Stalin akan berita tersebut. Joseph Stalin mendengar kabar itu nggak terkejut. Dia bahkan sangat tenang dan mengatakan, "Oh, jadi bajingan itu sudah mati. Sayang kami tidak bisa menangkapnya hidup-hidup. Di mana mayat Hitler?" Wah, anjir. Habis itu si Stalin bilang ke warga negara Uni Soviet kalau si Hitler itu mati dengan menenggak racun. Karena menurut dia menenggak racun adalah cara yang paling pecundang untuk melarikan diri. Wah, anjir. Iya. Iya, jadi dia bikin Hitler tuh buruk lah di mata Uni Soviet. Pasca kematian Hitler juga nih, El. Apa tuh? Petinggi-petinggi Nazi itu juga akhirnya banyak yang memutuskan untuk mengakhiri hidupnya karena ya visinya mereka ini sama kayak Hitler gitu kan. Nah kan banyak yang dari mereka ini tuh bunuh diri bersama keluarganya. Ada juga yang punya prinsip lebih baik mati daripada hidup tapi punya status kalah perang. Itulah cerita dari berakhirnya kejayaan Nazi dan Hitler.